Anda kembali menyaksikan iNews Jabar dan kami masih berbincang dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Kang Asep Robin atau akrab disapa Kang Asrop, sedang membahas terkait dengan kita membedah nih potensi UMKM di Kota Bandung di tengah persaingan global saat ini. Tadi di segmen awal ya Kang Asrop ya, kita sudah ngebahas terkait dengan potensi pelaku UMKM di Kota Bandung masih ya didominasi bidang kuliner, fashion ya, pokoknya dunia-dunia kreativitas, kerajinan juga gitu ya, seni dan kerajinan itu menjadi dominasi yang sejauh ini gitu ya para pelaku UMKM mendominasi di Kota Bandung. Dan tadi di segmen 2 yang kita ingin bahas selanjutnya adalah terkait dengan aspirasi maupun keluhan dari para pelaku UMKM yang sejauh ini sudah ditangkap oleh Kang Asrop khususnya saat masa reses. Bisa diceritakan. Kita keluhan dulu deh, keluhan dulu apa nih? UMKM waktu reses ada beberapa, mungkin banyak ya, kami menangkap dan menyampaikan terhadap saya bahwa di antaranya adalah satu, pemodalan. Modal. Kedua, akses. Ketiga, informasi. Hanya itu yang karena pemerintah saat ini belum bisa menyampaikan itu. Akses tentunya tidak semua pelaku UMKM menerima informasi dari dinas terkait. Perlu ada akses yang bisa disampaikan terhadap masyarakat. Karena melihat kondisi pendamping pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM saat ini masih sedikit. Pendamping, kan ada pendamping di koperasi, ada pendamping masih sedikit. Akhirnya informasi ini belum tersampaikan terhadap UMKM yang terutama yang ada di pinggiran kota. Ini kan harus ada solusi. Kuncinya hanya itu. Kendalanya adalah satu, modal. Kedua, akses. Baik akses dari dinas dan akses marketingnya. Ketiganya, pelatihan sudah dilakukan sama pemerintah kota saat ini. Tapi belum merata. Hanya itu kendalanya. Oke, artinya untuk meningkatkan skill sudah lah ya, mulai. Sudah mulai. Pelatihan sudah. Ya, pelatihan, pembinaan gitu ya kepada mereka. Pendampingan. Sudah. Kalau dari permodalan, apa yang sudah didorong DPRD Kota Bandung dan akan difokuskan oleh pemerintah Kota Bandung? Sebetulnya pemodalan ini sudah ada, di antara ada KUR, ada bank-bank yang lain. Tapi ada satu kendala, pelaku UMKM itu di dalam sendiri ada yang namanya kaitan dengan utang piutang dengan perbankan. Itu yang menjadikan kendala. Akhirnya tidak aksesnya, pemodalannya terhambat. Ini harus ada solusi sehingga yang punya kendala seperti begitu bisa memberikan solusi. Dorongan apa sih dari DPR ini? Pemerintah Kota Bandung, saya berharap kita bisa bekerja sama atau bisa berkomunikasi, diadakannya semacam bantuan yang sifatnya non BI checking. Hanya itu. Karena tidak bisa dilewati pasti ini. Harus dilewati. Kalau seandainya loncat dan akhirnya UMKM ini bisa tersendat dan akan seperti ini terus. Mungkin saja yang dulunya punya utang, yang dulunya punya piutang, yang dulunya dengan bank yang lain tidak bisa bayar karena tidak ada. Produknya tidak jalan dan tidak bisa berjualan karena tidak punya modal. Ini kan harus diberikan solusi. Solusi ini bagaimana? Tentunya harus diberikan diberikan kesempatan lagi dengan berbagai cara, dengan perjanjian atau bagaimana, sehingga para UMKM ini bisa bangkit kembali untuk menghidupi dirinya, untuk menghidupi keluarganya, dan untuk menghidupi selain dari dan keluarganya tentunya untuk menghidupi UMKM ini lebih besar lagi. Dan otomatis daya beli masyarakat akan naik. Betul. Dan secara otomatis ekonomi di Kota Bandung juga akan berpengaruh dengan melalui UMKM ini, bukan hanya cerita, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi memang dorongan dari DPRD Kota Bandung khususnya Komisi 2 itu adalah bagaimana ada terobosan untuk permodalan ini gitu ya. Karena kalau ngelewatin BI checking agak susah nih ya, karena kalau udah track record nih. Pagi pinjol. Iya. Pinjol satu kali aja sudah
sudah backlist ke sananya. Iya. Udah nggak bisa minjem-minjem lagi ya. Nggak bisa. Iya, itu BCK yang udah nggak bisa nggak apa-apain ya. Makanya memang harus ada terobosan. Harus ada terobosan dari pemerintah Kota Bandung terkait permodalan. Oke, untuk akses, kemudahan akses bagaimana? Pemerintah Kota Bandung sudah ada akses, khususnya memperingan perizinan. Sudah ada memperingan perizinan dan pendampingan marketing, pelatihan sudah ada. Cuman belum menyeluruh, hanya beberapa persen saja. Keterbatasan oleh anggaran dan keterbatasan daripada SDM. Karena di Dinas Koperasi dan UMKM sendiri hanya 83 personil. Masih sangat kurang ya? Sangat kurang. UMKM 10.000 bagaimana bisa? Iya. Bisa ini kan pemerintah kota juga harus dipikirkan itu. Bagaimana supaya bisa mengimbangi paling tidak dengan program yang lompatannya cukup jauh, SDM-nya masih di bawah rata-rata. Padahal satu dinas itu minimal 153 minimal, atau stabilnya seperti 153 ASN yang bisa bergerak di satu dinas tersebut. Ini hanya 83. Ini sangat jomplang. Akhirnya beberapa, apalagi ada jabatannya yang sudah keburu pensiun, ini kosong. Ada yang dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang tantangannya salah satu adalah dari ketersediaan SDM lah ya. SDM. Oke. Itu juga akan mempengaruhi terkait dengan kemudahan akses tadi ya oleh para pelaku UMKM. Dan harapan bersama juga kan sebenarnya juga agar produk-produk UMKM ini juga tidak hanya dikenal secara lokal, tapi juga hanya skala nasional dan internasional bahkan gitu ya. Nah, dari pemerintah Kota Bandung sejauh ini DPRD Kota Bandung melihatnya seperti apa untuk bisa mengarah ke membantu para pelaku UMKM ini promosi produknya ini bisa sampai ya kita sebut skala internasional deh. Apa yang sudah dilakukan? Ya, yang sudah dilakukan diantaranya ada binaan daripada Dinas Koperasi dan UMKM itu sekarang sudah melek terhadap digital. Otomatis internasional sudah mulai melihat. Dan contohnya diantaranya ada beberapa turis mancanegara yang sudah mencicipi di Bandung. Itu akibat daripada pelaku UMKM ini sudah melek terhadap digital, termasuk medsos dan sebagainya. Hal ini awalnya didampingi oleh koperasi, oleh Dinas Koperasi dan UMKM, dan selanjutnya diberikan pelatihan, akses, cuman belum menyeluruh. Hanya beberapa persen saja. Terus kami dari DPRD terus mendorong bagaimana supaya bisa anggaran untuk melakukan pelatihan kemampuan ini bisa dibesarkan sehingga bisa lebih leluasa dinas tersebut untuk mengeksekusi. Karena kuncinya saat ini adalah satu, bagaimana tidak ada keterbatasan apapun dalam menjalankan program. Di antaranya keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran. Ini menjadikan alasan tulis. Programnya baik, kenapa ini tidak bisa tercapai? Kenapa ini tidak bisa persentasinya hanya mungkin 40, 50, 60%? Kenapa? Karena hanya itu. Hanya itu kendalanya SDM, anggaran. Betul. Jadi jangan menyalahkan SDM dan anggaran, itu kan alasan yang cukup klasik. Yang seolah-olah dalam tanda kutip tidak bisa dihindari. Mari kita dengan DPRD Kota Bandung saat ini, kita bersama-sama dorong itu semua, jawab semua solusi yang ada. Siap. Artinya kolaborasi lagi-lagi ya. Oh iyalah. Kita akan bahas terkait bagaimana sejauh ini begitu ya bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Bandung dan pemerintah Kota Bandung, dan tentunya juga beberapa pihak terkait lainnya untuk bisa mengembangkan lagi potensi-potensi UMKM yang ada di Kota Bandung. Kita bahas di segmen ketiga, Kang Asrop. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Bisa tetaplah bersama Ayus Jabar.